Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilhames SPD MPD, merupakan peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 3 angkatan 8 golongan 3 kelompok 3 BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu nilai core value berakhlak, yaitu kolaboratif. Konsep kolaboratif menurut Dyer and Singh adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Kemudian, menurut Lindeke and Shikra 2005, kolaborasi adalah proses kompleks yang menuntut pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Sedangkan Gray 1989 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda yang melihat aspek-aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi bersama dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit untuk dipecahkan tanpa perspektif orang lain. Kolaborasi pemerintah atau kolaborasi governance. Irawan 2013 mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance atau pemerintah. Pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus dan deliberasi dan bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. 1. Trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing, ownership, dan proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. 4. Pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama, permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaboratif antara lembaga pemerintah. 1. Kepercayaan. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Dan yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antara organisasi pemerintah. 1. Ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Whole of Government (WOG), konkretasi kolaborasi pemerintah, mengenal WOG, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan. WOG yang dinyatakan dalam laporan AVSC sebagai lembaga layanan publik yang bekerja melintasi batas portofolio untuk mencapai tujuan bersama dengan tanpa pemerintah terintegrasi terhadap isu-isu tertentu. Pendekatan dapat bersifat formal
dan informal, mereka dapat fokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan intelijensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Manfaat WOG: 1. Efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan. Biaya kos, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Keuntungan WOG: outcome focused, berfungsi pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh KL sektoral secara masing-masing. Boundaries, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. 3. Enabling, WOG memberikan pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang keempat, strengthening prevention, WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Praktek WOG: penguatan koordinasi antar lembaga, mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasi sektor dan kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktural formal yang tidak permanen. Koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk perlembagaan khusus dalam koordinasi. Tantangan praktik WOG: kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidak sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG misalnya mendorong terjadi merge atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Demikianlah pembahasan tentang kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.